Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derdi. Saya merupakan salah satu kepala desa di Mularaya, dan desa yang saya pimpin adalah Desa Mulanyalan Bakti, Kecamatan Selatan, Kabupaten Wakatobi. Nah, di kegiatan kali ini adalah saya sedikit akan bercerita tentang asal muasal Desa Mula secara umum. Jadi pada tahun 1960-an atau 1958 sampai 1960-an itu terjadi pergolakan yang dinamakan pergolakan DITI yang dikomandoi oleh Pak Ahmad Sakar waktu itu terjadi di Kecamatan Kalidupa, tepatnya di Desa Mantigola. Nah, pada tahun itu terjadi pergolakan yang mana masyarakat Bajo yang ada di Kalidupa waktu itu atau di Mantigola diindikasi bahwa mereka bersekutu, bersepakat dengan apa yang dinamakan gerombolan waktu itu. Jadi pada waktu itu terjadilah pembantaian yang mana mengakibatkan berpindahnya masyarakat Mantigola waktu itu ke daerah Sampela atau sebelah selatan, sebelah utara pada Pulau Kalidupa. Pada waktu itu beberapa tahun kemudian, karena mereka merasa kurang nyaman warga orang tuanya kami di sana itu, mereka mulai berpindah ke SMK bagian Liat sana. Setelah mereka menetap ada beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, ternyata mereka mata pencariannya itu lebih ke arah Mandaki, itu di daerah Mulai. Nah, pada tahun itulah kepala adat atau kepala suku yang ada yang berpindah waktu itu dengan menggunakan sampan. Mereka tinggalnya pakai sampan. Mereka tidak langsung membuat rumah, tapi mereka hanya menggunakan sampan itu sebagai tempat tinggal. Beliau pemangku adat yang ada di Mandaki, sehingga dengan kesepakatan mereka diperbolehkan untuk membangun gubuk-gubuk sebagai tempat singgah yang di daerah Mularaya ini. Dengan perjanjian dan kesepakatan, maka suatu ketika di suatu saat itu diperbolehkanlah masyarakat yang ada di pindahan dari Mantigola itu, mereka diperbolehkan membuat rumah-rumah untuk tempat tinggal sementara, yang mana semakin tahun dan besar banyak, dan sampai sekarang terjadilah mulai. Oke. Kalau jumlah populasi di Mularaya ini ada berapa kira-kira? Jumlah penduduk untuk saat ini di Mularaya sekitar kurang lebih 8.000-an, kurang lebih 8.000 warga. Masyarakat Desa Mulanyalan Bakti sendiri berjumlah 2.600 orang. 2.600. Itu orang asli Bajo semua, asli, ya, tidak ada pendatang. Adapun jumlah pendatang itu paling sekitar di angka 5% dari jumlah penduduk di Mularaya. Kalau kepercayaan di sini kebanyakan, kalau kepercayaan mayoritas Islam. Dan sukunya tadi Bajo semua. Nah, tadi berkaitan dengan perjanjian itu, Pak. Kalau perjanjian itu dengan siapakah? Kalau boleh membangun rumah di atas laut itu? Menurut perjanjian, menurut informasi yang kami dengar, sumber yang kami dengar itu bahwa perjanjian itu dari kepala suku atau apa namanya di sini Punggawa. Kalau nama suku Bajo kan Punggawa. Antara Punggawa suku Bajo itu dengan pihak Saramandati untuk mereka memperbolehkan masyarakat Bajo itu dia menancap bangunan tempat untuk sementara dulu di sini. Kemudian setelah berangsur-angsur berpindah, lagi semakin banyak, maka masyarakat suku Bajo sendiri membuat suatu musyawarah yang mana itu melahirkan satu orang kepala kampung, bukan kepala dusun, kepala kampung lebih. Nah, kepala kampung inilah yang sering diutus ke pihak Saramandati atau pemuka-pemuka yang ada di Mandaki sana
yang selalu melakukan negosiasi, entah itu berupa tempat tinggal atau tempat pembuatan kapal dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kesepakatan mereka itu terkait dengan tempat tinggal, ada satu perahu itu yang siap dibikin, artinya yang mereka minta kepada orang Bajo, orang Mandati ya, yang minta kepada masyarakat Bajo untuk dibikinkan perahu. Nah, upahnya adalah dibebaskannya masyarakat Bajo di sini untuk tinggal secara menetap, dan upah lainnya adalah mereka diberikan makan pada waktu mereka kerja. Dan ya, dua itu nanti setelah bertahun-tahun kemudian terjadi kesepakatan terkait dengan tempat tinggal, yaitu antara masyarakat Mandati, ada salah satu tokoh masyarakat Mandati itu dengan punggawa suku Bajo itu berdiri di antara pinggir pantai. Itu wilayah kekuasaan yang disepakati waktu itu, karena kan Bajo semakin besar. Wilayah kekuasaannya waktu itu sekuat orang Bajo melempar ke darat, itu masih dinamakan itu tempat umum ya, tempat umum yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, entah itu masyarakat Bajo atau masyarakat Mandati sendiri. Hanya kelemahannya kami di sini terkait dengan sejarah tersebut, kami tidak ada buku yang sebagai sumber keluarga, kami hanya berdasarkan cerita. Maka dari itulah sebagian bahkan jangankan yang dari darat, wilayah kami saja yang ada di Bajo ini sendiri masih dikuasai oleh saudara, karena ketidakadaannya bukti secara pembukuan seperti itu. Itu juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sensitif ini terkait dengan permasalahan tanah ini. Kami membutuhkan pertanyaan, kalau misalnya tadi perjanjian itu sudah dari dulu, kalau semakin kesini kan sering berjalannya waktu pasti ada perubahan, pergantian pemimpin begitu. Kalau masalah pertanahan ini seperti apa? Apakah masyarakat sini sudah diwajibkan juga bayar pajak itu ke pemerintah, atau urusan dengan pemerintah gimana? Apakah ada kemungkinan nanti wilayah digusur karena mengganggu ini kah, atau ada konflik seperti itu? Ada terkait dengan pajak bumi bangunan, masyarakat Mularaya sendiri sudah terkenal, sudah memiliki kewajiban untuk membayar. Kemudian terkait dengan wilayah yang ada di Mularaya ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa wilayah Mularaya itu masih mereka masih menamakannya wilayah adat, wilayah adat Mandati. Karena perjanjian tadi seiring dengan berjalannya waktu dia mulai bergeser dan lebih kepada mereka mengklaim bahwa wilayah Mula ini berdasarkan sejarah itu wilayah Mandati. Nah, kemudian terkait dengan tempat-tempat pemukiman ada di Mularaya, apakah masih ada indikasi atau apa segala macam untuk digusur? Kayaknya di sebagian saja, karena di beberapa tempat yang ada di Mularaya ini telah memiliki sertifikat, dan sertifikat itu adalah milik hak milik apakah itu hanya terkait dengan bangunan baru yang ada yang masyarakat Bajo Mula membangun itu, apapun bentuknya harus melalui izin dari pihak Saramandati. Kita ada yang rumah baru atau rumah kancah baru, terkait dengan lokasinya kita harus memiliki rekomendasi dari pihak Saramandati. Itulah yang menjadi buah pikiran kami para kepala desa, untuk minimal tidak kami disejajarkan Saramandati. Kami disejajarkan dengan daerah-daerah lain yang mana secara hak itu kami memiliki hak sebetulnya. Wilayah kami ini kami yang mengatur mereka. Itu juga berkaitan kalau tinggal di atas laut begitu kan, berarti ada laut yang ditimbun, ada terumbu-terumbu karang yang diganti. Apakah ada itu dari pandangan orang desa sendiri, kalau membangun rumah di atas laut berarti ada
tempat-tempat di laut yang digeserkan itu seperti apa? Kalau terkait dengan bangunan-bangunan yang menancap di atas laut itu, itulah karakter sebenarnya, karakter Surabaya. Kenapa? Karena mereka memilih membangun rumah di atas laut itu supaya mereka dekat dengan ini. Karena kan mata pencariannya mayoritas nelayan. Jadi kalau misalkan mereka membuat rumah di daratan, misalnya, dia agak setengah mati, agak kurang nyaman begitu, karena setiap saat dia harus memeriksa, mengecek keberadaan perahunya, segala dan alat-alat tangkapnya. Tapi ketika mereka membuat bangunan di atas laut, tadi pulang dari laut itu